Hello, my dear students, grade 9. I'm so glad now that I can see you in our lesson Civic. And today, our lesson Civic, we are already in chapter 3. And our section now is in number 1. We will talk about kedaulatan. Nomor 1, kita akan melihat tentang pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atau pemerintahan negara. Tokoh yang pertama kali mendefinisikan dengan tegas tentang kedaulatan adalah Jean Boudy, seorang ahli hukum yang berasal dari Prancis. Boudy mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas rakyatnya di dalam suatu negara. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturan di dalam negara tersebut. Selain itu, negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain yang mempertahankan kedaulatan keluar. Nah, mari kita lihat sekarang two kinds of kedaulatan. Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan yang keluar. Kedaulatan ke dalam. Negara memiliki wewenang tertinggi untuk memonopoli daerahnya. Tidak ada kekuasaan lain yang menyampai, menandingi, dan bahkan mengatasi kedaulatan negara ini. Segala bentuk kekuasaan yang ada di dalam suatu negara harus tunduk kepada kekuasaan negara tersebut. Dalam suatu negara hanya terdapat satu susunan kekuasaan yang berdaulat. Namun tetap hukum yang berlaku membatasi kedaulatan negara tersebut. Nah, adapun kedaulatan ke dalam bangsa Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. Dan 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mari kita lihat sekarang kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar dari suatu negara berarti negara tersebut bebas, tidak terikat, dan tidak tunduk pada kekuasaan lain. Namun harus diingat, negara harus menghormati kedaulatan yang dimiliki oleh negara lain. Dengan demikian, negara berhak mengadakan hubungan negara lain tanpa campur tangan kedaulatan negara lain tersebut. Nah, adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 antara lain disebutkan: 1. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dan 3. Presiden mengangkat duta dan konsul untuk negara lain. Now, my dear students, kita sudah melihat bagaimana kedaulatan sebuah negara dalam arahnya yang ke dalam dan arahnya yang keluar. I will see you next time in our lesson Civic, and see you next time. Goodbye.